Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari mata kuliah Akuntansi Manajemen akan menjelaskan atau mempresentasikan materi dengan judul Biaya dan Manajemen berdasarkan Aktivitas. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Ada Amira Khulfatul Husna, Desi Amanda Putri, dan Yesinta Nur Aprilia Purwanto. Untuk poin A, sistem akuntansi berdasarkan aktivitas menghitung biaya produksi. Informasi biaya yang tepat dan akurat dapat membantu perusahaan untuk menentukan harga jual yang sesuai dengan kualitas produk tersebut. Dengan menghitung biaya produksi per unit, semua biaya-biaya yang dikeluarkan dalam memproses suatu produk dapat teridentifikasi secara jelas sehingga informasi biaya yang lengkap dapat disajikan. Salah satu biaya langsung dari suatu produk adalah biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung pada dasarnya adalah biaya terkait tenaga kerja yang dapat beratribusi dengan pembuatan produk. Untuk poin B, perhitungan biaya pelanggan dan pemasok berdasarkan aktivitas. Sistem ABC juga dapat digunakan untuk menentukan keakuratan biaya pelanggan dan pemasok. Pengetahuan akan biaya pelanggan dan pemasok dapat menjadi informasi vital untuk memperbaiki tingkat laba suatu perusahaan. Yang pertama, perhitungan biaya pelanggan berdasarkan aktivitas. Perhitungan biaya pelanggan versus perhitungan biaya produk membebankan biaya dari customer service pada pelanggan. Dilakukan dengan cara yang sama untuk biaya produksi yang dibebankan pada produk, biaya sumber daya yang dipakai dibebankan ke aktivitas, dan biaya aktivitas dibebankan ke tiap pelanggan. Yang kedua, perhitungan biaya pemasok berdasarkan aktivitas. Perhitungan biaya pemasok berdasarkan aktivitas adalah kunci penelusuran biaya yang berhubungan dengan pembelian, kualitas, keandalan, dan kinerja pengiriman hingga ke para pemasok. Yang ketiga, metodologi perhitungan biaya pemasok. Aktivitas penggerak pemasok seperti pembelian, penerimaan, pemeriksaan komponen, pengerjaan ulang, dan lain-lain dicatat dalam kamus aktivitas. Biaya sumber daya yang dipakai dibebankan pada aktivitas ini, dan biaya aktivitas dibebankan pada pemasok individual. Untuk poin C adalah manajemen berdasarkan aktivitas meminimalkan biaya. Yang pertama, analisis aktivitas. Analisis aktivitas harus menunjukkan 4 hasil. Aktivitas apa saja yang dilakukan, berapa banyak orang yang melakukan aktivitas tersebut, waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas, penilaian atas nilai aktivitas bagi perusahaan termasuk saran untuk memilih dan mempertahankan berbagai aktivitas yang menambah nilai. Yang kedua, beraktivitas bernilai tambah. Berbagai aktivitas yang dibutuhkan untuk dapat bertahan dalam bisnis tersebut sebagai aktivitas yang bernilai tambah. Biaya bernilai tambah adalah bagian biaya yang timbul dari melakukan berbagai aktivitas bernilai tambah dengan efisiensi yang sempurna. Yang ketiga, aktivitas tak bernilai tambah. Semua aktivitas selain berbagai aktivitas yang paling penting untuk tetap bertahan dalam bisnis sehingga dipandang tidak perlu, disebut sebagai aktivitas tak bernilai tambah. Aktivitas tak bernilai tambah dapat diidentifikasi melalui ketidakmampuannya memenuhi salah satu dari 3 syarat. Biaya bernilai tambah adalah bagai biaya yang disebabkan oleh aktivitas tak bernilai tambah atau kinerja tidak efisien dari aktivitas bernilai tambah. Yang keempat, pengurangan biaya. Analisis aktivitas dapat mengurangi biaya melalui 4 cara. Yang pertama, eliminasi aktivitas atau berfokus pada berbagai aktivitas yang tak bernilai tambah. Yang kedua, pemilihan aktivitas. Melibatkan pemilihan berbagai rangkaian aktivitas yang timbul oleh beberapa strategi yang saling bertentangan. Yang ketiga, pengurangan aktivitas. Mengurangi waktu dan sumber daya yang dibutuhkan suatu aktivitas. Dan yang keempat, penyatuan aktivitas, yaitu meningkatkan efisiensi dari berbagai aktivitas yang dibutuhkan dengan menggunakan economy of scale. Sekian
penjelasan dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.